Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289205518 semester 4 Universitas Pancasakti D. Untuk mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Sulistiowati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang saya buat untuk ujian tengah semester saya. Berikut ini adalah penjelasannya. Serikat Pekerja adalah merupakan organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja. Ia didirikan agar karyawan dapat menyelesaikan masalah terkait pemenuhan hak mereka oleh perusahaan. Pembentukan serikat pekerja di Indonesia juga sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa serikat pekerja merupakan organisasi yang didirikan oleh pekerja dan untuk pekerja. Fungsi serta tujuan didirikannya serikat pekerja. Pekerja memiliki beberapa fungsi yang mana diatur pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksanaan, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Selain memiliki fungsi yang memihak para pekerja, jika terjadi permasalahan, serikat pekerja juga memiliki beberapa tujuan yang penting. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, membela hak para pekerja. Yang kedua, memperbaiki aturan perusahaan karyawan. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi. Fungsi dan manfaat serikat pekerja adalah untuk bisa membantu karyawan agar pendapat mereka juga turut didengarkan oleh perusahaan. Karena idealnya perusahaan harus melibatkan karyawan ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Mengenal serikat pekerja yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat banyak serikat pegawai yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Tenaga Kerja. Jika mengacu pada data Kemenaker, jumlah serikat pegawai di tahun 2017 sendiri sudah mencapai sekitar 7.000 organisasi. Beberapa contoh serikat pekerja yang ada di Indonesia, di antaranya adalah ILO atau International Labour Organization, PPMI atau Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, FSPS atau Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa, atau SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. SPSI sendiri adalah merupakan organisasi serikat pekerja swasta terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah diakui pemerintah sejak Kongres SPSI kedua pada tahun 1985 silam di Jakarta. Pembentukannya merupakan sebuah sejarah bagi para pekerja di Indonesia, seperti bagaimana mestinya. SPSI adalah berfungsi menjadi sebuah organisasi yang membantu melindungi para pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka. Definisi fungsi KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia adalah sama dengan SPSI. KSPSI adalah merupakan salah satu organisasi yang hadir di Indonesia. Dikutip dari halaman websitenya, KSPSI adalah organisasi yang didirikan pada bulan Februari tahun 2003. Manfaat serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki banyak manfaat untuk karyawan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak. Yang kedua, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan.
Yang ketiga, pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Yang keempat, menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Keuntungan dan kerugian menjadi anggota serikat pekerja dan hubungannya dengan SDM. Keuntungannya, bagi para pekerja, serikat pekerja dapat membantu mereka untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, misalnya upah yang tinggi dan keamanan kerja dari perusahaan mereka. Serikat pekerja memberikan kepada anggotanya hak-hak yang secara hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya serikat pekerja. Kerugiannya yaitu tidak semua perusahaan setuju dengan adanya serikat pekerja, sehingga seorang pekerja harus benar-benar mempertimbangkan keinginan untuk bergabung dalam suatu serikat pekerja. Salah satunya kelemahan dari menjadi anggota serikat adalah bahwa manajemen dapat memutuskan pekerjaan berdasarkan jika manajemen dan serikat pekerja tidak dapat mencapai kesepakatan. Hubungan pekerja dengan manajemen SDM. Hubungan antara karyawan dengan manajemen SDM umumnya merupakan hubungan formal yang kaku dan birokratis. Akibat adanya jalur formal, komunikasi menjadi kurang efektif dan panjang. Hal ini seringkali menimbulkan salah satu penafsiran antara karyawan terhadap kebijakan yang diambil manajemen karena kurang efektif berhubungan dengan tersebut, menurut Rival pada tahun 2004. Untuk mengatasi hubungan antara karyawan dengan manajemen, maka dapat dilakukan melalui jalur informal seperti mengadakan pertemuan di luar jam kerja, membentuk kelompok-kelompok yang dapat saling bertukar informasi. Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam penafsiran strategi komunikasi menurut Rival. Terdapat dua tantangan untuk MSDM. Salah satunya adalah tantangan yang datang dari lingkungan, yaitu tantangan faktor lingkungan. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Semakin canggihnya teknologi membuat beberapa karyawan kesulitan dalam beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berimplikasi atau bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kaitannya dengan kondisi dunia kerja adalah perkembangan teknologi membuat persaingan bisnis semakin kompetitif, membuat perusahaan-perusahaan melakukan seleksi secara ketat untuk pekerjanya. Contohnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini berimbas pada pekerja yang tidak kompeten dalam memahami teknologi informasi dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengupgrade ilmu dalam pengelolaan teknologi yang semakin berkembang. Yang kedua ada pembatasan oleh peraturan pemerintah. Kesadaran akan dampak lingkungan dari aktivitas produksi pabrik membuat pemerintah mengeluarkan regulasi agar para pelaku bisnis maupun SDM di dalamnya mengubah cara kerja yang lebih ramah lingkungan. Kaitannya dengan kondisi dunia kerja sekarang adalah pembatasan aturan oleh pemerintah pada masa pandemi. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Adapun sektor bisnis yang terimbas oleh peraturan ini. Yang ketiga ada penyusutan suplai energi dan sumber daya alam. Seperti yang diketahui bahwa sumber daya alam, terutama yang tidak dapat diperbarui, semakin hari semakin menipis. Kaitannya dengan kondisi di dunia kerja. Untuk itu dilakukan pengelolaan sumber daya yang terpadu serta memakai energi ramah lingkungan dan juga efisien. Juga memberikan pengetahuan pada SDM terkait dalam pengelolaan energi yang efisien. Yang keempat, ada pertumbuhan persaingan nasional dan internasional. Persaingan SDM antar perusahaan disinyalir salah satu penyebab persaingan bisnis demi mencapai pertumbuhan bisnis. Kaitannya dengan kondisi dunia kerja, untuk dilakukannya pelatihan pada SDM terkait mengenai pengetahuan apa saja yang harus ditingkatkan dalam persaingan, serta melakukan seleksi secara selektif terhadap perekrutan karyawan, seperti membatasi jenjang pendidikan setiap karyawan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan atau juga penulisan. Saya Deka Gembila Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.